Sejarah tank dimulai dengan Perang Dunia I, di mana kendaraan lapis baja mulai diperkenalkan di semua medan pertempuran sebagai respon terhadap masalah-masalah perang jurang yang mengantarkannya ke era baru perang mekanik. Meskipun awalnya sederhana dan tidak dapat diandalkan, tank akhirnya menjadi andalan pasukan darat. Pada Perang Dunia II, desain tank telah maju secara signifikan dan tank digunakan dalam jumlah banyak di semua medan perang. Perang Dingin, mulai munculnya tank doktrin modern dan munculnya tujuan umum tank tempur utama. Tank ini masih menjadi tulang punggung operasi tempur darat di abad ke-21. Masalah maju menyerang sambil ditembaki musuh sudah ada sejak zaman dulu. Ide menggunakan suatu benda bergerak untuk melindungi dari proyektil juga sudah muncul sejak dahulu kala. Yunani kuno menggunakan menara serbu yang dinamakan Helopolis. Kekaisaran Romawi memakai menara yang dilapisi pelindung yang menembak menggunakan katapult. Pada abad pertengahan, Polandia dan Ceko telah membuat kereta perang yang dilapisi baja, dan Leonardo da Vinci pernah merancang kendaraan perang beroda. Konsep-konsep lama di atas lebih fokus ke penyerbuan kastil, di mana taktik dan formasi tidak dibutuhkan. Tapi, perkembangan teknologi pada revolusi industri membuat perang menjadi suatu penyerbuan raksasa, yaitu perang parit. Kondisi pertempuran Perang Dunia I di front barat membuat Angkatan Darat Inggris berpikir untuk mengembangkan kendaraan yang bisa menyeberangi parit, menghancurkan kawat berduri dan tidak mempan ditembaki senapan mesin. Prototipe tank pertama kali diuji oleh militer Inggris pada 6 September 1915. Pada awalnya kendaraan ini diberi nama kapal darat atau ground ship. Tetapi untuk menjaga rahasia, tank versi awal tersebut sebagai pengangkut air yang kemudian dipendekkan sebagai tank atau tangki air dalam bahasa Inggris. Istilah tank digunakan agar pekerja yang membuatnya mengira bahwa mereka sedang membuat kendaraan pengangkut air untuk tentara Inggris di Mesopotamia atau Irak sekarang. Istilah tank ini akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Desember 1915. Tank pertama kali dipakai dalam perang ketika Kapten H.W. Mortimer membawa tank Mark I dalam pertempuran Somme pada 15 September 1916. Prancis mengembangkan tank Schneider CA1 yang dibuat dari traktor Holt Caterpillar dan pertama kali digunakan pada 16 April 1917. Penggunaan tank secara besar-besaran dalam pertempuran terjadi pada pertempuran Cambrai pada 21 November 1917 dan kemudian tank bisa sukses dipakai pada pertempuran Amiens, di mana sekutu berhasil mematahkan pertahanan parit Jerman dengan bantuan kendaraan lapis baja tersebut. Peran tank pada akhirnya akan membuat konsep perang parit usang dan dibuatnya ribuan tank oleh Prancis dan Inggris. Pada awal pemakaian tank memiliki hasil yang bervariasi. Masalah-masalah seperti kinerja tank yang tidak dapat diandalkan dan tank-tank pertama memiliki daya yang rendah, baik senjata maupun kemampuan mesin, serta lapisan baja yang lemah. Pemakaian tank dalam grup kecil juga mengurangi dampak yang dihasilkan tank. Pasukan Jerman sempat terkejut dan tidak memiliki senjata yang dapat menghentikan tank. Tetapi akhirnya mereka berhasil menemukan tembakan anti-tank, dan penggalian parit yang lebih panjang juga berhasil menghentikan laju tank-tank Inggris. Perubahan-perubahan pada medan perang dan buruknya kinerja tank memaksa sekutu untuk terus mengembangkan konsep tank ini. Tank terus berkembang pada Perang Dunia I, misalnya tank Mark V yang dibuat sangat panjang sehingga bisa melewati parit-parit yang lebar sekalipun. Dengan terbentuknya konsep tank, pada masa di antara Perang Dunia, sejumlah negara mulai mengembangkan dan memproduksi tank masing-masing. Tank buatan Inggris adalah yang paling canggih, dikarenakan keinginan Inggris membuat pasukan lapis baja sejak tahun 1920-an. Prancis dan Jerman tidak begitu mengejar pengembangan tank pada masa ini, mengingat kondisi ekonomi yang buruk dan perjanjian Versailles yang membatasi Jerman. Amerika Serikat juga tidak banyak mengembangkan kendaraan lapis baja mereka.
karena dana yang tersedia lebih banyak dipakai untuk pengembangan kavaleri. Pada masa ini dikembangkan berbagai macam kelas tank, khususnya di Inggris. Tank ringan yang beratnya kurang dari 10 ton digunakan untuk tugas pemantauan dan hanya dipersenjatai senapan mesin ringan yang hanya mampu digunakan melawan tank ringan lainnya. Tank sedang atau tank cruiser lebih berat dan bertujuan untuk perjalanan cepat jarak jauh. Dan yang terakhir, tank berat atau tank infanteri adalah tank dengan lapisan baja yang berat dan berjalan lambat. Tank ini dibuat untuk digunakan untuk menembus pertahanan bersama-sama dengan infanteri. Pelindungnya yang berat membuatnya bisa tahan tembak senjata anti-tank. Setelah tank berat dan infanteri berhasil melubangi garis pertahanan lawan, tank sedang akan dikirim melalui lubang tersebut dan menyerang jalur logistik dan satuan komando. Taktik seperti ini akhirnya dikembangkan oleh Jerman dalam konsep Blitzkrieg. Perang Dunia II mendapati perkembangan pesat pada tank. Jerman misalnya menggunakan tank-tank ringan seperti Panzer I yang sebelumnya digunakan hanya untuk latihan. Tank-tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi unsur paling penting dalam Blitzkrieg. Namun tank ringan ini kalah menghadapi tank Inggris dan lebih lagi melawan tank T-34 Soviet. Dan pada akhir perang, semua pihak telah secara drastis menambah ukuran meriam dan pelindung tank. Misalnya Panzer I hanya memakai 2 senapan mesin dan Panther IV, tank paling berat Jerman pada awal Perang Dunia II, menggunakan meriam 75 mm kecepatan rendah dan beratnya di bawah 20 ton. Pada akhir perang, tank sedang standar Jerman, Panther, menggunakan meriam 75 mm kecepatan tinggi dan beratnya 45 ton. Perkembangan semasa perang lain adalah diperkenalkannya sistem suspensi yang jauh lebih baik. Mungkin hal ini terdengar tidak penting, tetapi kualitas suspensi adalah penentu kinerja cross-country tank. Tank dengan suspensi yang buruk akan mengakibatkan getaran yang besar yang dirasakan pengendara. Ini akan mengakibatkan sulitnya pengoperasian, mengurangi kecepatan, dan membuat penembakan sambil berjalan menjadi tidak mungkin. Sistem suspensi baru seperti sistem suspensi Christie atau suspensi torsion bar meningkatkan kinerja dan kecepatan secara drastis. Pada masa ini hampir semua tank sudah dilengkapi radio untuk mempermudah pengarahan dan komunikasi. Badan tank juga sudah dimodifikasi untuk dipakai untuk peran lainnya. Semua negara utama peserta perang telah mengembangkan meriam swagrak atau artileri, tank penghancur dan meriam serbu. Meriam serbu Jerman dan Soviet lebih murah dan ringan dari tank, menggunakan meriam-meriam yang paling berat. Sementara penghancur tank milik Amerika Serikat dan Inggris sudah sulit dibedakan dari tank biasa. Meriam berputar yang sebelumnya tidak tersedia pada semua tank dianggap sebagai hal yang sangat penting. Meriam ini harus bisa digunakan melawan tank lain, jadi diusahakan sebesar dan sekuat mungkin. Berarti tank cukup memiliki satu meriam yang harus sangat kuat. Akhirnya desain tank dengan banyak meriam seperti T-35 Soviet ditinggalkan. Setelah Perang Dunia II dan memasuki Perang Dingin, negara-negara maju dan adikuasa mengambil pelajaran dari Jerman dalam penggunaan kekuatan tank. Ditambah dengan ancaman perang nuklir dan kimia yang membuat tank dilengkapi perlengkapan perang nuklir dan kimia. Kemajuan dalam teknologi meriam dan amunisinya membuat tank semakin ditakuti, dan masing-masing negara berlomba-lomba untuk menyempurnakan teknologinya, seperti penghancuran ranjau dan peran insinyur tempur. Namun justru ancaman terbesar tank saat ini adalah pasukan infanteri yang dilengkapi dengan persenjataan ringan yang memiliki daya hancur yang dahsyat. Dengan pengembangan basoka anti-tank yang juga hasil pengembangan dari basoka Jerman pada Perang Dunia II, ditambah dengan berkembangnya kemampuan angkatan udara dengan helikopter tempur yang memiliki kemampuan anti-tank.